2B ingin menjelaskan tentang vasodilator beserta obat-obatnya. Selamat menyaksikan! Jadi, penyebab hipertensi yaitu peningkatan resistensi pembuluh darah yang kaku atau mengecil. Kemudian yang kedua, peningkatan kontraktilitas jantung. Yang ketiga, peningkatan volume darah, dan yang keempat adalah peningkatan venous return. Kemudian penanganan dari hipertensi yaitu menurunkan resistensi pembuluh darah, kemudian menurunkan kontraktilitas jantung, menurunkan volume darah, dan yang terakhir adalah menurunkan venous return. Vasodilator adalah golongan obat yang berfungsi untuk membuka atau melebarkan pembuluh darah. Obat ini bekerja pada otot dinding pembuluh darah yaitu arteri dan vena, dengan mencegah otot tersebut berkontraksi sehingga rongga pembuluh darah akan melebar. Obat vasodilator juga dikenal dengan obat kardiovaskular, yaitu obat untuk mengatasi masalah pada pembuluh darah dan jantung seperti stroke, hipertensi, dan preeklamsia. Obat ini bekerja dengan cara melebarkan atau membuka pembuluh darah, sehingga jantung dapat memompa darah dan oksigen lebih lancar. Ketika pembuluh darah lebih lebar, tekanan pada pembuluh darah akan berkurang, dan lebih banyak oksigen yang mengalir ke jantung. Obat-obat vasodilator itu terdiri dari nitroprusid. Sodium nitroprusid adalah obat yang digunakan dalam penanganan hipertensi akut. Obat ini merupakan vasodilator kuat dan diberikan sebagai infus intravena dengan pemantauan intensif. Mekanismenya ada nitroprusid bekerja dengan melepaskan nitra oksigen atau NO, sehingga meningkatkan siklik GMP yang menyebabkan dilatasi arteri dan vena. Indikasinya terdiri dari 3. Yang pertama ada penata laksanaan krisis hipertensi. Yang kedua ada hipotensi terkontrol selama operasi, dan yang ketiga ada angina. Kontraindikasinya hipertensi sensitif, penurunan berfusi cerebral, sud arteriovenosa atau kortosia aorto. Efek sampingnya ada hipertensi berlebihan, tekanan substernal, gelisah, psikosis, sakit kepala, suspensi tiroid, asidosis, metabolik, mual, muntah, toksisitas tausianat. Yang kedua ada hidralazin. Hidralazin adalah obat antihipertensi. Mekanismenya menurunkan tekanan darah dengan memberikan efek vasodilator perifer melalui relaksasi langsung otot polos pembuluh darah. Indikasinya ada 3. Yang pertama hipertensi kronis, yang kedua krisis hipertensi, yang ketiga hipertensi esensial berat. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap hidralazin, penyakit arteri koroner, penyakit jantung rematik katup, mitral merupakan penggunanya. Efek sampingnya ada retensi cairan, sakit kepala, neuritis perifer, takikardia, jantung berdebar. Reaksi seriusnya ada hipersensitivitas. Minoxidil merupakan obat yang secara oral dapat memberikan efek antihipertensi, sedangkan penggunaan topikalnya digunakan sebagai terapi alopecia. Hingga kini, sediaan minoxidil yang tersedia di Indonesia hanya berbentuk topikal. Mekanisme kerjanya, minoxidil ini bekerja dengan melebarkan pembuluh darah yang memberi makan folikel rambut, sehingga lebih banyak nutrisi dan oksigen mengalir ke dalam folikel sehingga merangsang pertumbuhan rambut. Indikasinya membantu menumbuhkan kembali rambut di kulit kepala. Indikasi penggunaan minoxidil topikal utamanya pada orang dengan hipersensitivitas terhadap minoxidil atau bahan lainnya yang terkandung dalam formulasinya. Efek sampingnya adalah iritasi dan kemerahan, alergi, peningkatan kerontokan rambut. 4. Calcium channel blocker. Obat ini digunakan untuk membantu mengatasi masalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Obat ini juga dikenal dengan antagonis kalsium karena bekerja dengan menghalangi kalsium masuk ke jantung dan pembuluh darah. Mekanisme pada obat ini membantu penggunaan kalsium pada beberapa bagian tubuh. Jantung dan sistem peredaran darah dalam tubuh kita membutuhkan kalsium untuk membantu jantung memompa darah. Pada pasien dengan tekanan darah tinggi, mengonsumsi obat ini membantu jantung lebih rileks sehingga menurunkan tekanan darah tinggi. Ion kalsium membantu menciptakan sinyal listrik untuk membuat jantung berdetak. Dengan membatasi jumlah kalsium yang masuk ke jantung dan pembuluh darah,
kontraksi jantung akan menurun dan pembuluh darah akan menjadi rileks. Kondisi inilah yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah. Contoh indikasi pada obat ini adalah tekanan darah tinggi, aritmia jantung atau irama jantung tidak teratur, nyeri dada, kejang arteri koroner, dan hipertensi pulmonal. Nah, CA channel blocker atau penghambat kanal kalsium terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan DHP dan golongan non-DHP. Contoh golongan DHP yaitu nifedipin. Nifedipin adalah obat yang termasuk golongan calcium channel blocker yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah dengan merelaksasikan pembuluh darah sehingga jantung tidak perlu memompa terlalu keras. Obat ini mengendalikan nyeri dada dengan meningkatkan pasokan udara dalam oksigen ke jantung. Indikasi dari obat ini adalah hipertensi dan angina pectoris. Sedangkan kontraindikasinya adalah hipersensitif, shock kardiogenik, stasius aorta. Efek samping yang umum digunakan dari nifedipin adalah sakit kepala, pusing, flusing atau wajah kemerahan, edema, dan kelelahan. Nifedipin terkadang menyebabkan efek samping yang lebih serius seperti hipertensi berat, sesak napas, hepatitis, dan nyeri dada yang memburuk. Kedua ada amlodipin. Amlodipin termasuk golongan kalsium channel blocker atau CCBS. Dihidropiridin. Obat ini berfungsi untuk melancarkan aliran darah ke otot jantung dan mengurangi kejadian nyeri dada. Adapun kontraindikasinya ada hipersensitif, hipotensi, shock kardiogenik, dan stenosis aorta. Efek sampingnya, beberapa efek yang meliputinya sakit kepala, edema atau pembekakan, pusing, wajah kemerahan, palpitasi, pusing, mual, dan kelelahan. Amlodipin terkadang atau jarang menyebabkan efek samping yang lebih serius, seperti nyeri dada yang semakin parah, detak jantung yang sangat cepat atau tidak teratur, atau reaksi alergi yang berat. Ada juga golongan obat non-DHP, yaitu verapamil. Verapamil adalah obat untuk mengatasi gangguan irama jantung, nyeri dada akibat penyakit jantung koroner, dan tekanan darah tinggi. Efek samping yang dapat muncul setelah mengonsumsi obat ini adalah mual, sembelit, sakit kepala atau pusing, tekanan darah rendah. Indikasi dan dosis verapamil dapat digunakan pada aritmia supraventrikular, hipertensi, angina pectoris, dan profilaksis sekunder infak miokard atau indikasi. Kontraindikasi verapamil pada beberapa keadaan seperti shock. Yang kedua ada diltiazem. Diltiazem adalah obat untuk menurunkan tekanan darah pada kondisi hipertensi. Selain itu, obat ini juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya nyeri dada atau angina. Efek samping yang mungkin dapat terjadi setelah menggunakan diltiazem adalah sakit kepala, pusing, rasa gelisah atau tidak bisa diam, sakit perut, konstipasi, pembekakan pada kaki, dan pergelangan kaki. Indikasi diltiazem adalah untuk penata laksanaan hipertensi, angina pectoris, dan aritmia. Kontraindikasi diltiazem antara lain pada sinus sindrom yang tidak menggunakan alat pacu jantung. Dari penjelasan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan obat golongan vasodilator akan berefek langsung pada pembuluh darah dengan cara dilatasi arteriol yang menyebabkan penurunan resistensi perifer sehingga tekanan darah turun. Tekanan darah yang turun tiba-tiba ini dapat memicu terjadinya reaksi kompensasi akibat vasodilatasi berlebih sehingga jantung meningkatkan kerjanya atau takikardi dan akibatnya tekanan darah naik lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, penggunaan vasodilator harus dikombinasikan dengan simpatonik atau beta blocker. Efek samping vasodilator adalah hipotensi dan sakit kepala. Contoh obatnya ada nitroprusid, hidralazid, minoxidil, dan penghambat kanal kalsium atau calcium channel blocker. Nitroprusid bekerja dengan melepas nitril oksida atau NO sehingga meningkatkan siklet GMP yang menyebabkan dilatasi arteri dan vena. Hidralazid yang melepas NO dari pembuluh darah digunakan untuk hipertensi kehamilan. Minoxidil dapat membuka kanal kalium dengan efek samping hirsutisme. Namun hal ini menimbulkan efek yang positif untuk terapi kebotakan, digunakan secara topikal. Obat golongan penghambat kanal kalsium terdiri dari golongan dihidropiridin atau DHP sehingga nifedipin dan amlodipin serta golongan non-DHP seperti verapamil dan diltiazem. Mekanisme kerjanya adalah dengan L-tipe calcium channel blocker dengan menghambat masuknya kalsium ke otot, polos, pembuluh darah sehingga terjadi penurunan resistensi perifer yang mengakibatkan tekanan darah menurun. Hambatan masuknya kalsium ke otot jantung akan mengakibatkan cardiac output menurun sehingga tekanan darah menurun.